Beberapa waktu lalu, insiden perampokan terjadi di sebuah toko emas di Pasar Pecah Kulit Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung, perampokan terjadi sekitar jam 12 siang, tepatnya saat waktu sholat Jumat sedang berlangsung. Perampok bersenjata api menyatroni toko emas. Seorang diri, si perampok menggasak emas yang kebetulan sedang ditimbang dengan berat sekitar 3-4 kg emas. Jika dirupiahkan, perampok membawa kabur uang 2,3-3 miliar rupiah. Perampok menembakkan pistol dan melukai seorang petugas kebersihan yang berniat menghentikan perampok. Kilau emas benar-benar bikin pelaku silau dan ganas. Perampokan dengan kekerasan sering terjadi. Selain itu ada juga aksi-aksi perampokan atau pencurian yang memakai cara berbeda dan mungkin tak pernah terpikirkan. Berikut aksi nyolong paling rempong versi on the spot. Menjadi salah satu toko retail dengan barang-barang bernilai mahal tentu perlu keamanan ekstra. Dan brand elektronik terkenal di dunia ini terbukti salah satu tokonya di California, Amerika menjadi target perampokan. Dari rekaman CCTV terlihat ada 4 orang yang tiba-tiba masuk sambil berlari ke dalam toko. Tanpa ragu mereka mengambil seluruh barang elektronik yang sedang dipajang, bahkan yang sedang dicoba-coba oleh calon pembeli. Para perampok menggondol belasan laptop dan handphone hanya dalam beberapa detik. Bukan hanya di California saja, ternyata perampokan dengan modus sama juga terjadi di wilayah lain, seperti New York, San Francisco, Santa Rosa, dan Fresno. Beberapa pelaku ada yang jelas terfoto oleh pengunjung toko. Akhirnya belasan sindikat rampok toko elektronik ini berhasil ditangkap. Mamam tuh, kita aja mau ponsel atau laptop harus kerja dan nabung dulu. Kalian menyolong aja, ya kan? Juni 2018, Kepolisian Philadelphia merilis video CCTV yang memperlihatkan perampokan mesin ATM. Yang mengejutkan, pelaku seorang perempuan mencoba membobol ATM dengan memakai bom yang mirip dinamit. Terlihat pelaku memasukkan bom ke dalam ATM dan menyulutnya dengan korek api. Tak berselang lama, mesin ATM terlihat hancur. Sungguh gila. Dari mana pelaku bisa mendapatkan dinamit ya? Eits, jangan senang dulu mbak, mas. Meski mesin sudah hancur akibat ledakan, uangnya tetap tersimpan aman di berangkas ATM loh. Nah kan, terpaksa gigit jari deh rampoknya ya. Kasus serupa juga pernah terjadi di Hampshire, Inggris pada April 2013. Pelaku perampokan mesin ATM menggunakan bahan peledak yang lebih kuat. Sakit. Pelaku bahkan tak mengenal takut karena melakukan aksinya di sebuah pom bensin dengan resiko ledakan bisa lebih masif. Tidak ada orang yang terluka akibat bom tersebut, meski sebagian pom bensin rusak. Lalu berhasilkah perampok membobol ATM dengan bom yang kuat itu? Uang di ATM-nya utuh karena terlindung di berangkas ATM. Nah kan, lagi-lagi harus gigit jari nih perampoknya. Kerja yang halal ya. Kita sering melihat alat berat excavator, si mesin pengeruk dalam proyek konstruksi ataupun pertambangan. Namun di tangan sekelompok orang, excavator berubah menjadi alat untuk merampok. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seseorang mengendarai excavator untuk menjebol tembok sebuah bangunan. Tak lama, mesin ATM di balik tembok diangkut dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil hitam. Percaya tak percaya, aksi tersebut dilakukan hanya dalam waktu 4,5 menit saja. Gokil banget ya. Kira-kira komplotan perampok ini dapat excavator dari mana coba? Dan operatornya siapa? Kan butuh skill serta pengalaman mumpuni untuk menjalani alat berat ke tempat umum lalu mengoperasikannya. Rupanya setelah diselidiki, sebelum merampok mesin ATM, mereka mau repot-repot mencuri excavator dari area proyek konstruksi yang lokasinya dekat dengan ATM. Buset, berlapis nih kejahatannya.
Tapi udah seniat itu, mereka pasti nggak bisa ngambil uang di ATM-nya juga karena tersimpan rapat di berangkas. Seperti kisah dalam film, demi menjalankan misi kriminalnya, kawanan perampok telaten membuat dan menggali terowongan selama 4 bulan. Ya, mereka masuk ke dalam bank melalui jalur bawah tanah. Niat banget. Kelompok perampok rela menggali tanah dan membangun terowongan sepanjang 8 meter hanya menggunakan alat seadanya. Begitu bisa menembus bank milik pemerintah yang diincar, mereka segera menggasak uang dan barang di ruang penyimpanan barang berharga. Kuat dugaan pelaku merencanakan perampokan sejak lama karena mereka menyewa dan menjalankan sebuah toko kelontong di sekitar area bank. Totalitas tanpa batas, tapi jalan yang salah ya para perampok ini. Beberapa pencuri membobol sistem keamanan sebuah bank di kota Antwerp dan masuk ke dalam lemari besi. Polisi yang mendapat laporan tentang pencurian mendatangi bank dan terlihat pintu masih dalam kondisi tertutup. Setelah dicek, para pencuri berhasil mengambil 30 kotak deposit berisi barang-barang berharga. Usut punya usut, kawanan pencuri menggunakan gorong-gorong saluran pembuangan berdiameter hanya 40 cm. Di area sempit itulah mereka kemudian bersusah payah mengebor dan membuat lubang baru menuju bank incaran. Padahal menurut pejabat setempat, jalur yang diambil para pencuri berisiko runtuh. Selain itu ada juga kemungkinan terkena gas berbahaya dari konsentrasi gas limbah dan air pembuangan. Selain rempong, mereka ternyata bertaruh nasib dengan nyawanya ya. Tak seperti perampok atau pencuri lainnya, seorang pria tua bernama Carlos Hector mengunjungi bank di distrik berlian Antwerp secara terbuka. Ia bahkan sering bertegur sapa dan selalu memberi makanan kepada staf bank. Namun ternyata di balik itu semua, pria 60 tahunan tersebut punya rencana licik. Karena sering berkunjung dan tak dicurigai staf bank, ia berhasil menemukan kunci berangkas bank. Dan saat situasi lengah, ia berhasil mencuri 5 kotak berisi intan senilai 40 triliun rupiah. Wow, 40 triliun, gak bakal habis 7 turunan. Sempat buron, pelaku bisa ditangkap dan dipenjara oleh polisi Belgia. Bisa-bisanya ya pelaku bertindak seperti serigala berbulu domba. Salah satu kasus perampokan bank paling bersejarah tersukses dan mungkin paling rempong adalah perampokan bank di kota Fortaleza, Brazil pada 2005 silam. Mirip seperti adegan film Hollywood, kawanan perampok dilaporkan rela menghabiskan 3 bulan menggali terowongan bawah tanah sepanjang 78 meter untuk mencapai lokasi bank sentral Brazil. Bahkan untuk memuluskan rencananya, geng ini menyewa sebuah properti komersial di tengah kota hingga menyamar menjadi tukang kebun. Dilaporkan, para perampok berhasil menggondol 3,5 ton uang kertas Brazil dengan nilai diperkirakan mencapai 71,6 juta dolar Amerika atau sekitar 1 triliun rupiah. Meski polisi berhasil menangkap 8 orang, sebagian besar pelaku lainnya berhasil lolos. Dan mirisnya, dari jumlah total uang yang dicuri, pihak berwenang hanya mampu menyita sekitar 63 miliar rupiah saja dari sekitar 1.000 miliar. Perampokan di markas besar Northern Bank di Donegal Square, Belfast, Irlandia Utara benar-benar seperti drama menegangkan bagi korban. Dilancarkan pada 20 Desember 2004, pelaku diketahui sempat menerobos rumah milik 2 manajer cabang bank dan menyandera keluarga mereka. Karena berada di bawah ancaman, kedua manajer disuruh untuk berpura-pura bekerja secara biasa, sembari membiarkan kawanan perampok masuk ke bank. Hasilnya, kawanan perampok dilaporkan membawa kabur uang sekitar 41 juta dolar atau lebih dari setengah triliun rupiah. Dan karena kelihayannya, para perampok, pemerintahan Inggris, serta Irlandia Utara masih belum mampu mengungkap siapa dalang di balik perampokan Northern Bank. Semoga setelah ini segera tertangkap ya. Dan pemirsa, itulah aksi nyolong paling rempong versi On The Spot.
Terus update berbagai informasi unik, wow dan konten viral lainnya hanya di On The Spot Trans 7.